Media Vietnam koar-koar sebut Indonesia tak akan bisa kalahkan mereka di Piala AFF. Hubner ngamuk, Hertman murka, siap hancurkan dan rebut mahkota ASEAN. Panas, benar-benar panas, menjelang bergulirnya Piala AFF 2026, tensi persaingan di Asia Tenggara bukan lagi sekadar rivalitas biasa, ini sudah berubah menjadi perang harga diri antar negara. Dan kali ini, api konflik dinyalakan oleh media Vietnam, TTAU 247, yang tanpa ragu melontarkan pernyataan pedas dan meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Dalam laporan yang dirilis awal April, media tersebut dengan penuh kesombongan menyebut bahwa Indonesia tidak akan mampu mengalahkan Vietnam, bahkan jika kedua tim bertemu di partai puncak sekalipun. Pernyataan itu sontak mengguncang jagat sepak bola ASEAN. Menurut analisis mereka, timnas Indonesia akan tampil dalam kondisi tidak ideal alias pincang. Penyebabnya jelas, Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya. Situasi ini membuat sejumlah pemain kunci Indonesia yang berkarir di luar negeri berpotensi absen. Nama-nama seperti J.I.Z., Maarten Paes, hingga Ole Romeni disebut hampir mustahil bergabung. Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai keuntungan besar bagi Vietnam. Dengan penuh percaya diri, mereka menyebut stabilitas skuad Vietnam, yang mayoritas diisi pemain domestik, akan menjadi senjata utama untuk kembali merebut tahta Asia Tenggara. Bahkan lebih jauh, TTAU 247 menilai bahwa jika Indonesia dan Vietnam bertemu di final, maka peluang Garuda untuk menang sangat kecil. Sebuah pernyataan yang jelas-jelas meremehkan. Namun siapa sangka, pernyataan tersebut justru menjadi bahan bakar kemarahan luar biasa di kubu timnas Indonesia. Sosok yang paling tersulut emosinya adalah bek andalan Garuda, Justin Hubner. Pemain yang dikenal dengan julukan El Preman, itu dikabarkan naik pitam setelah membaca komentar miring dari media Vietnam. Bagi Hubner, ini bukan sekadar kritik, ini adalah bentuk penghinaan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Dengan nada penuh amarah dan tekad, Hubner siap memaksakan diri untuk tetap memperkuat Garuda, apapun situasinya. Ia ingin membuktikan langsung di lapangan bahwa Indonesia tidak selemah yang mereka kira. Kalau mereka pikir kita lemah, biar kita buktikan siapa yang sebenarnya pantas jadi raja. Semangat ini kini menggema di ruang ganti Garuda. Tak hanya pemain, pelatih kepala John Hertman juga ikut tersulut. Pelatih asal Inggris itu tidak terima dengan anggapan bahwa tim asuhannya akan melemah hanya karena absennya beberapa pemain diaspora. Sebaliknya, Hertman justru melihat ini sebagai momentum untuk membuktikan kualitas sistem dan kedalaman skuad Indonesia. Ia dikabarkan tengah menyusun strategi besar, menggabungkan pemain lokal terbaik dengan talenta muda yang haus pembuktian. Dalam beberapa sesi internal, Hertman bahkan menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada satu generasi atau satu kelompok pemain saja. Semua pemain yang dipanggil harus siap berperang demi lambang Garuda di dada, karena Piala AFF 2026 adalah panggung pembuktian mental juara. Bagi Hertman, ini bukan sekadar turnamen regional. Ini adalah langkah awal menuju target yang jauh lebih besar, yakni membawa Indonesia menjadi kekuatan dunia. Dengan situasi yang semakin memanas, pertemuan Indonesia dan Vietnam di fase grup dipastikan tidak akan berjalan biasa. Ini bukan lagi soal taktik dan strategi, ini tentang emosi, gengsi, dan harga diri bangsa. Setiap tackle akan terasa lebih keras, setiap gol akan terasa seperti ledakan, dan setiap kemenangan akan menjadi pernyataan besar. Jika keduanya kembali bertemu di final, maka itu bukan sekadar pertandingan, itu adalah perang sesungguhnya untuk menentukan siapa raja ASEAN yang sebenarnya. Kini, seluruh mata tertuju pada Juli hingga Agustus tahun 2026.
Apakah kesombongan Vietnam akan terbukti? Ataukah timnas Indonesia yang justru bangkit dengan kekuatan baru dan menghancurkan semua spekulasi? Satu hal yang pasti, Garuda sedang marah, pemain lapar pembuktian, dan sang pelatih siap balas dendam. Dan ketika peluit pertama dibunyikan nanti, Indonesia tidak akan datang untuk bermain, Indonesia datang untuk menghancurkan dan merebut gelar juara. Sebagai fans Garuda, kita cuma punya satu pesan. Biarkan mereka meremehkan, biarkan mereka sombong, karena saat Garuda terluka, yang lahir bukan kelemahan, tapi amukan. Ini bukan sekadar pertandingan, ini soal harga diri bangsa. Dan saat peluit berbunyi nanti, Indonesia tidak akan datang untuk bermain. Indonesia datang untuk menghancurkan. Saat bendera merah putih berkibar di puncak, dunia akan tahu. Raja ASEAN yang sebenarnya adalah Garuda. Kamboja kirim mata-mata, misi gelap hancurkan timnas Indonesia di Piala AFF semakin terbuka. Begini tanggapan Garuda. Jelang bergulirnya Piala AFF 2026, tensi persaingan di Asia Tenggara benar-benar meledak. Bukan lagi sekadar adu taktik dan kemampuan, kini mulai tercium aroma perang strategi tingkat tinggi yang membuat banyak pihak terkejut. Kamboja, yang selama ini kerap dipandang sebagai tim pelengkap, tiba-tiba berubah menjadi ancaman serius. Mereka datang dengan gebrakan besar, memanggil 9 pemain naturalisasi dari berbagai penjuru dunia. Bukan tanpa alasan, langkah ini diyakini sebagai bagian dari proyek ambisius untuk mengguncang dominasi tim-tim besar, termasuk timnas Indonesia. Dan yang paling mengejutkan, ada satu nama yang kini jadi sorotan tajam, Privat Barga. Bukan sekadar pemain depan biasa, Barga disebut-sebut sebagai kunci rahasia Kamboja dalam membongkar kekuatan Garuda. Strategi di balik naturalisasi besar-besaran Kamboja tidak main-main. Mereka menyusun skuad dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang memiliki pengalaman internasional. Dari Afrika, Jepang, hingga Eropa, semua dikumpulkan demi satu tujuan, menang. Di lini belakang, hadir nama-nama seperti Mohamed Faiz, Hikaru Mizuno, Takaki Ose, dan Anderson Zogbe. Mereka membawa pengalaman, kekuatan fisik, dan disiplin tinggi yang selama ini menjadi kelemahan Kamboja. Masuk ke lini tengah, Yudai Ogawa dan Alisher Mirzaev siap menjadi motor permainan. Keduanya dikenal memiliki visi bermain yang tajam, mampu mengatur tempo, sekaligus membuka ruang serangan dari lini kedua. Namun semua itu masih belum cukup membuat publik heboh. Karena ancaman sesungguhnya ada di lini depan, Privat Mbarga, senjata rahasia sekaligus mata-mata. Disinilah semuanya berubah menjadi serius. Privat Barga bukan pemain asing biasa, ia sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Indonesia. Mulai dari gaya bermain, tekanan supporter, hingga karakter pemain, semua ada dalam database pengalamannya. Inilah yang membuatnya sangat berbahaya. Barga bisa membaca pola permainan timnas Indonesia. Ia tahu bagaimana lini belakang bergerak, bagaimana gelandang mengatur serangan, bahkan kemungkinan kelemahan yang bisa dimanfaatkan dalam situasi krusial. Banyak yang mulai menyebutnya sebagai mata-mata hidup Kamboja. Jika benar dimaksimalkan, Barga bisa menjadi pembeda dalam laga panas melawan Indonesia, bukan hanya mencetak gol, tapi juga menghancurkan strategi dari dalam. Grup neraka, Indonesia tak bisa lengah sedikit pun. Tergabung di grup A bersama Indonesia, Vietnam, Singapura, serta Brunei atau Timor Leste, Kamboja jelas berada di jalur penuh tekanan. Namun justru disitulah mereka berbahaya. Dengan status kuda hitam, mereka tidak memiliki beban. Sebaliknya, mereka bisa bermain lepas dan penuh kejutan. Dan sejarah telah membuktikan, tim tanpa beban seringkali menjadi mimpi buruk bagi unggulan. Vietnam tetap menjadi rival utama. Singapura selalu dikenal disiplin. Tapi kini, Kamboja hadir sebagai ancaman baru yang tak bisa diabaikan. Setiap pertandingan di grup ini dipastikan akan berlangsung keras, cepat, dan penuh intrik. Timnas Indonesia siap melawan, tapi di atas kertas, timnas Indonesia masih lebih unggul. Nama-nama seperti Mark Klok, Eliano Reijenders, Tom Haye,
hingga Jordi Amat dan Sain Patinama memberikan kualitas tinggi di setiap lini. Pengalaman mereka di level internasional menjadi modal besar untuk menghadapi tekanan turnamen. Namun masalahnya bukan hanya soal kualitas pemain, melainkan bagaimana menghadapi lawan yang sudah mempelajari mereka dari dalam. Jika Barga benar-benar dimanfaatkan sebagai sumber informasi taktis, maka Indonesia harus ekstra waspada. Sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Perang taktik, perang mental, dan perang harga diri. Piala AFF 2026 bukan lagi sekadar turnamen regional. Ini adalah panggung pembuktian, ajang di mana strategi, mental, dan kecerdikan pelatih benar-benar diuji. Dan dengan langkah berani Kamboja, peta persaingan kini berubah drastis. Tak ada lagi lawan mudah. Tak ada lagi ruang untuk lengah. Semua tim datang dengan satu tujuan, menang, dengan cara apapun. Penutup, siapa akan jatuh, siapa akan bangkit, kini pertanyaan besar menggantung di udara. Akankah timnas Indonesia mampu membaca balik strategi Kamboja dan membungkam ancaman mata-mata mereka? Atau justru Kamboja yang akan menciptakan kejutan terbesar dan menjatuhkan sang raksasa di depan publik Asia Tenggara? Yang jelas, pertarungan ini tidak akan biasa saja. Ini akan jadi perang panas penuh drama, intrik, dan kejutan yang bisa mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara selamanya. Siap-siap, karena badai besar akan segera datang. Ketika kita berpikir bahwa peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara sudah mulai terbaca dengan jelas, ketika kita merasa sudah tahu siapa yang akan menjadi raja dan siapa yang hanya akan menjadi pelengkap penderita, datanglah sebuah badai yang datang dari arah tak terduga. Badai itu datang bukan dengan gemuruh yang pelan, melainkan dengan ledakan dahsyat yang menggetarkan fondasi turnamen ini. Namanya adalah Kamboja, dan mereka datang bukan untuk berkunjung, mereka datang untuk menaklukkan. Jelang Piala AFF 2026, kita semua disuguhkan sebuah realita baru yang pahit namun harus diterima dengan mata terbuka lebar. Tidak ada lagi lawan yang bisa dianggap remeh. Tidak ada lagi poin 3 yang otomatis jadi milik kita. Transformasi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Kamboja adalah sebuah langkah berani yang patut diacungi jempol. Meski bagi tim-tim besar seperti Indonesia, hal ini terasa seperti duri yang sangat tajam tertancap di tenggorokan. Dengan mendatangkan 9 pemain naturalisasi dari berbagai benua, mulai dari Afrika, Asia, hingga Eropa, mereka telah membangun sebuah tim super. Dalam waktu singkat, mereka tidak lagi mengandalkan keberuntungan semata, melainkan membangun kekuatan berdasarkan kualitas, fisik, dan pengalaman level tinggi. Namun, di antara deretan nama-nama asing yang kini membela kerangka naga, ada satu sosok yang membuat bulu kuduk merinding dan membuat para strateg timnas Indonesia harus memutar otak berkali-kali lipat. Sosok itu adalah Privat Barga. Senjata paling mematikan, pengetahuan jika kita bicara soal kecepatan, kekuatan fisik, atau teknik murni, mungkin masih ada cara untuk menandinginya. Tapi jika lawan membawa pengetahuan ke dalam lapangan, itulah yang membuat pertarungan ini menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Privat Barga bukanlah musuh biasa, ia adalah musuh yang telah menjadi teman, namun kini berbalik arah. Ia tahu persis bagaimana rasanya bermain di hadapan supporter Indonesia, ia paham betul bagaimana tekanan bekerja di sini. Lebih mengerikan lagi, ia hafal di luar kepala bagaimana karakteristik para pemain yang kini menjadi lawannya. Ia tahu bagaimana cara kerja lini pertahanan Indonesia, ia tahu seberapa cepat para bek kita bergerak, ia tahu kapan para gelandang kita cenderung lengah, dan ia tahu di mana letak celah yang paling mematikan untuk ditembus. Inilah yang membuat label mata-mata yang melekat padanya bukan sekadar isu panas, melainkan sebuah fakta tak terbantahkan. Barga membawa database lengkap tentang timnas Indonesia ke dalam kubu lawan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan strategi Kamboja dengan kelemahan yang mungkin selama ini tersembunyi dari mata tim lain, tapi sangat jelas terlihat oleh matanya. Bayangkan skenario terburuknya, saat peluit panjang berbunyi, setiap gerakan yang dilakukan pemain Garuda seolah sudah diprediksi, setiap pola serangan yang kita bangun seolah sudah ada obatnya di benak lawan, karena Bargalah yang merinci semuanya.
Ini bukan lagi sekadar pertandingan sepak bola, ini adalah pertarungan kecerdasan di mana lawan seolah bisa membaca pikiran kita. Tantangan bagi Garuda, lebih dari sekadar SKILL. Di atas kertas, jika kita menurunkan nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Kelvin Verdong, atau Ragnar Oratmangun, kualitas individu Indonesia masih berada di atas angin. Pengalaman mereka di liga luar negeri dan kualitas teknis mereka adalah modal yang sangat besar. Namun, pertanyaan besarnya adalah, apakah kualitas itu cukup untuk melawan strategi yang begitu tajam? Kamboja kini bermain tanpa beban. Mereka adalah tim kuda hitam yang tidak ada yang menaruh ekspektasi tinggi. Justru disitulah letak kekuatan terbesar mereka. Mereka bisa bermain lepas, berani, dan penuh kejutan tanpa rasa takut akan tekanan publik. Sebaliknya, Indonesia datang dengan status favorit, dengan target juara, dan dengan jutaan pasang mata yang menuntut kemenangan. Beban psikologis ini akan menjadi medan pertempuran tersendiri. Mereka yang dulu dipandang sebelah mata, kini telah bertransformasi menjadi sebuah mesin perang yang siap melumat siapa saja yang meremehkan mereka. Di grup A yang dijuluki grup neraka, bersama Vietnam dan Singapura, Kamboja bisa menjadi penentu nasib siapa yang melaju dan siapa yang pulang lebih awal. Masa depan yang tidak pasti jadi, inilah situasinya. Kita sedang berdiri di ambang perubahan besar. Piala AFF 2026 bukan lagi sekadar ajang pemanasan atau turnamen regional biasa. Ini adalah ajang di mana batas antara raksasa dan penantang akan dihapuskan. Kamboja telah membuka kartu as mereka. Mereka telah menunjukkan taring mereka. Dan ancaman terbesar bukan datang dari kaki mereka, tapi dari otak mereka yang kini diperkuat oleh pengetahuan mendalam tentang cara kita bermain. Akankah timnas Indonesia mampu beradaptasi? Akankah mereka bisa mengubah gaya permainan, menutup celah-celah yang mungkin diketahui oleh Barga, dan membuktikan bahwa dominasi tidak bisa begitu saja direbut oleh orang luar? Atau justru ini adalah awal dari era baru, di mana Kamboja akan menjadi mimpi buruk yang nyata dan mencatat sejarah terbesar mereka dengan menjatuhkan sang raksasa? Jawabannya masih tertulis di awan. Namun satu hal yang pasti, laga melawan Kamboja nanti tidak akan berjalan mulus. Tidak akan ada jalan pintas menuju kemenangan. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat fisik, sangat taktis, dan sangat emosional. Pertarungan ini adalah tentang harga diri. Ini tentang membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bukan hanya soal nama besar, tapi soal mental baja yang tidak bisa diguncang oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang mengenal kita terlalu dalam. Siapkan mentalmu, para pecinta Garuda. Karena badai telah datang, dan di tengah badai itu, kita akan melihat siapa yang benar-benar layak disebut sebagai penguasa Asia Tenggara. Pertahankan benteng, jaga kehormatan, dan buktikan bahwa kita masih raja. Sebagai fans Garuda, kita harus melihat situasi ini dengan kepala dingin, tapi dengan hati yang tetap menyala. Ya, Kamboja datang dengan kekuatan baru. Naturalisasi besar-besaran, pemain dari berbagai benua, dan yang paling mengkhawatirkan, sosok privat Barga yang dianggap membawa rahasia dalam tentang permainan timnas Indonesia. Semua itu jelas bukan ancaman biasa. Ini adalah sinyal bahwa persaingan di Asia Tenggara sudah naik level, dan tidak ada lagi ruang untuk meremehkan siapapun. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Garuda tidak dibentuk untuk takut pada ancaman, justru inilah momen pembuktian yang sesungguhnya. Kalau benar Barga memahami gaya bermain Indonesia, maka tugas Garuda adalah menunjukkan bahwa kita bukan tim yang mudah ditebak, bahwa kita bisa beradaptasi, berkembang, dan bahkan mengejutkan balik lawan dengan strategi yang lebih tajam. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya soal siapa yang paling tahu kelemahan lawan, tapi siapa yang paling siap bertarung sampai peluit akhir. Sebagai fans, kita juga harus sadar, tekanan besar memang ada di pundak Indonesia. Status sebagai tim unggulan membuat kita selalu jadi target, tapi justru disitulah letak kebesaran sebuah tim. Tim besar tidak lari dari tekanan, mereka menghadapi dan menaklukkannya. Kamboja boleh datang tanpa beban, bermain lepas, dan mencoba menciptakan kejutan. Tapi Indonesia datang dengan sesuatu yang jauh lebih besar, harga diri, sejarah, dan jutaan harapan rakyat di dada.
Dan jangan lupa, Garuda sudah berkali-kali melewati badai yang jauh lebih besar dari ini. Dari tekanan supporter, kritik media, hingga pertandingan-pertandingan panas melawan rival kuat, semua sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang yang membentuk mental tim ini menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi situasi apapun.